Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwandi Leferdian dengan NIM 241091110027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal dengan dosen pengampu Dr. Ilian Oski Liandri, Magister Kesehatan. Memahami anatomi tubuh manusia termasuk regio torasik dan membri superioris serta sistem vaskularisasi dan inversi sangat penting dalam dunia medis karena struktur dan fungsi tubuh yang kompleks ini berperan dalam berbagai aktivitas vital seperti pernapasan, sirkulasi darah, serta pergerakan dan responsi sensorik. Pemahaman yang baik mengenai vaskularisasi membantu dalam penanganan gangguan peredaran darah, sementara inversi berperan sebagai dalam diagnosis kelainan saraf. Dengan mempelajari aspek-aspek ini, kita dimohon dapat lebih efektif dalam mendiagnosis, merawat, dan mencegah berbagai penyakit yang berkaitan dengan sistem ini. Anatomi thoracic cage dan pada regio thoracis. Thoracic cage atau rongga dada ini merupakan struktur rangka yang melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Struktur ini itu terdiri dari tulang belakang torakal, sternum, dan 12 pasang tulang rusuk yang saling berhubungan dengan cartilago costalis. Selanjutnya struktur thoracic cage. Terdiri dari sternum, yaitu tulang pipi yang terletak di bagian anterior toraks yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada manubrium, setelah itu ada corpus sterni dan processus xiphoideus. Manubrium berartikulasi dengan klavikula dan tulang rusuk pertama, sementara corpus sterni menjadi tempat peletakan sebagian besar tulang rusuk. Processus xiphoideus merupakan bagian terkecil dan paling inferior dari sternum. Di bagian posterior, tulang rusuk berartikulasi dengan vertebra thoracalis yang berjumlah 12. Nah, vertebra thoracalis ini pertama berperan sebagai transisi antara leher dan punggung, sedangkan vertebra cervicalis ketujuh menjadi landmark palpis yang penting. Selanjutnya ada klasifikasi tulang rusuk. Tulang rusuk itu terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan hubungan mereka dengan sternum. Yang pertama itu true ribs, terdiri dari 7 pasang pertama yang langsung berartikulasi dengan sternum melalui cartilago costalis, yaitu yang kedua false ribs, yaitu pasangan ke-8 hingga pasangan ke-10 tulang rusuk tidak langsung melekat ke sternum, melainkan bergabung dengan cartilago di atasnya. Dan floating ribs, yaitu pasangan ke-11 dan ke-12 tulang rusuk tidak memiliki hubungan anterior dengan sternum dan hanya melekat pada vertebra thoracalis. Selanjutnya ada anatomi detail sternum dan cartilago costalis. Jika kita melihat lebih detail, sternum memiliki beberapa landmark anatomi penting. Manubrium sterni adalah bagian paling superior yang berartikulasi dengan klavikula dan tulang rusuk pertama. Corpus sterni atau badan sternum menjadi titik peletakan utama bagi sebagian besar tulang rusuk, sementara processus xiphoideus berada di bagian yang inferior dan sering menjadi panduan dalam prosedur seperti ketika melakukan CPR. Selanjutnya tulang rusuk tidak langsung terhubung ke sternum, melainkan melalui cartilago costalis yang memberikan fleksibilitas dalam pergerakan dada saat bernapas. Cartilago ini terhubung dengan tulang rusuk melalui costochondral junction yang merupakan titik transisi antara jaringan tulang dan cartilago. Dalam pemeriksaan klinis terdapat beberapa titik anatomi yang digunakan sebagai panduan, seperti suprasternal notch yang merupakan lakukan di bagian atas manubrium sterni yang sering digunakan untuk menilai posisi trakea. Selanjutnya itu ada sternal angle merupakan pertemuan antara manubrium dan corpus sterni. Sudut ini berperan sebagai landmark penting dalam menentukan lokasi tulang rusuk, serta pembagian antara mediastinum superior dan inferior. Bagian bawah thoracic cage juga memiliki landmark penting. Costal margin adalah batas bawah dari rongga dada yang dibentuk oleh cartilago dari rusuk ke-7 hingga ke-10.
angle yang terbentuk di antara kedua sisi costal margin sering digunakan dalam pemeriksaan fisik untuk menilai kelainan bentuk dada seseorang atau kondisi pernapasan seperti efusi pleura. Selanjutnya ada anatomi tulang anggota gerak atas. Setelah memahami struktur thoracic cage, kita akan beralih ke sistem skeletal anggota gerak atas atau membri superioris. Nah, struktur ini itu terdiri dari beberapa tulang utama yang memungkinkan berbagai gerak kompleks pada bahu, siku, pergelangan tangan, hingga jari-jari. Dimulai dari atas, terdapat klavikula dan tulang selangka yang berfungsi sebagai penghubung antara sternum dan skapula. Klavikula berperan dalam menstabilkan bahu, sering menjadi tulang yang paling sering mengalami fraktur akibat trauma secara langsung. Skapula atau tulang belikat merupakan tulang pipih yang berfungsi sebagai titik pelekatan bagi berbagai otot bahu dan memberikan fleksibilitas dalam gerakan lengan. Selanjutnya di bagian lengan atas terdapat humerus, tulang panjang yang membentuk sendi bahu dan skapula dan sendi siku dengan radius serta ulna. Pada lengan bawah terdapat dua tulang utama yaitu radius dan ulna. Radius terletak di sisi lateral lengan bawah dan berperan dalam gerakan pronasi serta supinasi tangan, sedangkan ulna itu terletak bentuknya yang lebih panjang berada di sisi medial dan membentuk bagian utama dari sendi siku. Selanjutnya di pergelangan tangan terdapat 3 kelompok tulang utama. Yang pertama itu tulang karpal yang terdiri dari 8 tulang kecil membentuk sendi pergelangan tangan dan memberikan fleksibilitas dalam gerakan tangan. Yang kedua itu ada metakarpal, adalah 5 tulang yang membentuk telapak tangan dan berfungsi dalam cengkraman serta kestabilan tangan. Terakhir ada phalanges atau tulang jari. Terdiri dari 3 segmen pada setiap jari kecuali ibu jari yang hanya memiliki 2 segmen. Selanjutnya ada otot anggota gerak atas. Setelah memahami struktur tulang anggota gerak atas, kita akan melanjutkan dengan sistem otot yang berperan dalam pergerakan lengan dan tangan. Otot-otot ini tuh memungkinkan berbagai gerakan kompleks seperti fleksibilitas bahu, ekstensi, dan fleksi, hingga keterampilan motorik halus pada tangan. Bagaimana bahu didominasi oleh muscle deltoidus, otot utama yang memungkinkan abduksi lengan serta memberikan bentuk khas pada bahu. Di bawahnya terdapat muscle pectoralis major yang berperan dalam gerakan adduksi dan rotasi medial lengan. Pada lengan atas terdapat dua kelompok utama otot flexor dan extensor. Muscle bicep brachii yang terdiri dari 2 kepala berfungsi dalam fleksibilitas siku dan supinasi dengan lengan bawah. Muscle brachialis yang berada lebih dalam berkontribusi dalam fleksibilitas siku dengan daya yang lebih kuat dibandingkan bicep. Di sisi posterior terdapat muscle tricep brachii yang bertanggung jawab atas ekstensi siku. Lengan bawah memiliki otot-otot yang mengontrol pergerakan tangan dan jari. Muscle brachioradialis berperan dalam fleksibilitas siku, sedangkan muscle extensor carpi radialis longus membantu dalam ekstensi dan abduksi pergelangan tangan. Muscle flexor carpi radialis serta muscle flexor carpi ulnaris memungkinkan pergerakan flexor pada pergelangan tangan yang sangat penting dalam aktivitas sehari-hari seperti menggenggam dan menulis. Di area tangan terdapat 2 kelompok utama yaitu thenar muscle dan yang mengontrol gerak ibu jari dan hypotenal muscle yang bertanggung jawab atas pergerakan jari kelingking. Muscle flexor digitorum superficialis dan muscle flexor digitorum profundus bekerja sama untuk menekan jari, memungkinkan kita menggenggam objek dengan presisi. Interaksi kompleks antara otot-otot ini memungkinkan berbagai gerakan mulai dari sederhana hingga yang sangat presisi. Pemahaman tentang anatomi otot anggota gerak atas sangat penting bagi tenaga medis dalam mendiagnosis serta menangani cedera muskuloskeletal. Selanjutnya itu ada
Vasikularis seluruh tubuh. Setelah memahami struktur tulang dan otot, kini kita masuk ke sistem vaskularisasi tubuh, khususnya arteri. Vaskularisasi adalah proses pembentukan pembuluh darah di dalam tubuh. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Vaskularisasi arteri adalah proses penyuplaian darah ke jaringan tubuh melalui arteri. Sistem ini memastikan setiap jaringan dan organ mendapatkan suplai oksigen serta nutrisi yang cukup untuk berfungsi secara optimal dan normal. Vaskularisasi arteri dimulai dari jantung melalui aorta atau yang merupakan arteri terbesar dalam tubuh. Aorta bercabang menjadi beberapa arteri utama yang mengalirkan darah ke kepala, lengan, organ dalam hingga kaki. Selanjutnya di daerah kepala dan leher, arteri utama yang bertanggung jawab dalam arteri karotis. Arteri karotis komunis bercabang menjadi arteri karotis interna yang menyuplai otak dan arteri karotis eksterna yang menyuplai wajah serta kulit kepala. Dari aorta, darah mengalir ke arteri subclavia yang menyuplai lengan melalui arteri aksilaris. Arteri ini bercabang menjadi arteri brachialis yang kemudian terbagi menjadi arteri radial dan ulnaris, memastikan suplai darah yang cukup untuk tangan dan jari. Nah, organ-organ dalam seperti lambung, usus, hati, dan ginjal itu menerima darah melalui cabang-cabang aorta abdominalis, termasuk arteri celiac, arteri mesenterika superior, dan arteri renalis. Darah yang menuju tungkai bawah dialirkan melalui arteri femoralis yang kemudian bercabang menjadi arteri poplitea di belakang lutut. Selanjutnya darah mengalir ke arteri tibialis dan fibularis untuk menyuplai betis hingga kaki. Sistem vaskularisasi arteri ini berperan penting dalam mendukung metabolisme tubuh, memastikan setiap sel itu mendapatkan oksigen dan natrium yang diperlukan. Tanpa sistem arteri yang optimal, berbagai fungsi organ itu bisa terganggu. Selanjutnya inervasi, jalur komunikasi saraf dalam tubuh. Tubuh manusia berfungsi dengan sempurna berkat sistem saraf yang mengontrol gerakan, sensasi, dan berbagai aktivitas organ. Ya, proses ini disebut dengan inervasi, yaitu distribusi saraf ke berbagai bagian tubuh. Sistem saraf pusat dan perannya. Inervasi dimulai dari sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak mengatur perintah, sedangkan sumsum tulang belakang itu berfungsi sebagai jalur utama impuls saraf menuju tubuh. Selanjutnya sistem saraf perifer, jaringan saraf ke seluruh tubuh. Dari sumsum tulang belakang itu, serabut saraf menyebar ke seluruh tubuh melalui sistem saraf perifer. Ini terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial menginervasi kepala dan organ dalam, mengontrol fungsi wajah, mata, dan lidah. Sedangkan saraf spinal menginervasi batang tubuh dan ekstremitas, memungkinkan gerak dan respon terhadap rangsangan. Selanjutnya dulu pola inervasi dan fungsinya. Setiap bagian tubuh memiliki pola inervasi spesifik. Saraf motorik membawa sinyal dari otak untuk menggerakkan otot, sedangkan saraf sensorik membawa informasi dari lingkungan ke otak seperti rasa sakit, suhu, dan tekanan. Inervasi otonom. Selain inervasi sadar, tubuh kita juga memiliki sistem saraf otonom yang bekerja tanpa kita sadari. Ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama sistem saraf simpatik berfungsi mempersiapkan tubuh untuk aktivitas tinggi. Sedangkan yang kedua itu sistem saraf parasimpatik yang berfungsi untuk mengembalikan tubuh ke kondisi rileks. Inervasi memungkinkan tubuh bergerak, merasakan, dan merespon lingkungan. Tanpa sistem ini, tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya di gambar sebelahnya itu ada jaringan inversi yang menghubungkan seluruh tubuh. Jaringan inervasi yang menghubungkan seluruh tubuh. Dari otak hingga ujung jari kaki itu sistem saraf berperan dalam setiap gerakan, sensasi, dan fungsi otomatis tubuh kita. Inervasi memungkinkan komunikasi antara otak, sumsum tulang belakang, otot, dan organ, memastikan bahwa tubuh dapat beradaptasi dengan lingkungan serta menjalankan tugasnya secara optimal. Tanpa sistem inervasi yang sempurna, tubuh kita itu tidak dapat merasakan dunia, bergerak,
atau bahkan menjalankan fungsi vital. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sistem saraf sangatlah penting. Secara keseluruhan, regio thoracis dan membris superioris memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, mulai dari pernapasan dan sirkulasi darah hingga pergerakan tangan dan lengan. Vaskularisasi ini mencangkup Vaskularisasi yang baik memastikan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup, sedangkan inervasi memungkinkan koordinasi gerakan serta respon sensorik. Nah, memahami struktur dan fungsinya tidak hanya penting dalam anatomi, tetapi juga dalam aplikasi klinis, seperti diagnosis dan penanganan cedera atau penyakit yang berkaitan dengan area ini. Dengan dasar ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas tubuh manusia dan bagaimana setiap dan bagaimana setiap sistem saling berhubungan untuk mendukung kehidupan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.